Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya dalam perenungan pagi hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-33 dengan berbunyi demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita tidaklah menjadi hal yang sulit sama sekali. Dunia mengenalnya dengan istilah timbal balik. Bahkan secara tidak sadar kita telah secara otomatis melakukannya. Namun apabila kita harus mengasihi seseorang yang menyakiti kita, apakah kita mampu? Belum tentu, saudara. Sangatlah sulit ketika berada di posisi yang diremehkan, disakiti, dikhianati, diejek, dan banyak hal buruk yang lain. Jika dibuat daftar, maka itu tidak akan pernah habis. Saat kita disakiti oleh orang lain, dorongan untuk membalas atau membenci pasti akan muncul sangat kuat, bahkan tidak jarang, yang mengikat kita untuk melakukan pembalasan yang serupa. Kalau dapat, bahkan kita akan melakukan pembalasan yang lebih dari yang telah mereka lakukan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan memang tidak sempurna, namun setidaknya kita jangan menjadikan ketidaksempurnaan tersebut sebagai alasan dan pembenaran kita untuk berbuat dosa serta membalas perbuatan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Kebencian yang dibiarkan terpendam terus-menerus akan berkembang menjadi kepahitan yang menyiksa diri kita sendiri. Hati tidak akan merasa tenang apabila orang yang telah menyakiti kita belum mendapat balasan yang setimpal. Rasa gusar serta gelisah dan memikirkan upaya dengan balas dendam pasti akan memenuhi hati dan perasaan kita. Berhentilah sebelum terlambat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mendahului apa yang menjadi hak Tuhan dengan kita membalas dendam terhadap sesama kita. Walaupun berat, bahkan harus berjuang dengan susah payah, berusahalah untuk memberikan pengampunan. Ingatlah kebaikan mereka yang sudah menyakiti kita dengan memberikan pengampunan kepada mereka. Kita memberikan kelepasan pada hati kita yang sedang sakit untuk menjadi sembuh. Seberapapun parahnya orang lain menyakiti kita, tetaplah memiliki keinginan untuk berbuat baik kepada mereka, untuk mengasihi mereka, untuk tetap berbagi. Paksa hati kita yang sakit untuk melihat seseorang tersebut dari sisi positif. Jangan juga mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu, karena itu akan membuat kita telah merasakan sakit dan bertambah marah atau benci. Tuhan sendiri yang akan mengobati dan menyembuhkan luka hati kita di dalam setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan juga yang berhak untuk menghakimi dan melakukan pembalasan atas apa yang telah orang lain perbuat kepada kita. Kita hanya perlu menyerahkan hati kita yang sakit kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup mengobati hati
yang terluka. Tuhan yang memberikan penghiburan. Kita hanya perlu berserah, mendoakan orang yang telah menyakiti hati kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun dunia membenci kita, kita perlu ingat bahwa ada satu pribadi yang selalu mengasihi kita, yang selalu menyayangi kita, yang selalu mencintai kita, dan yang selalu memperhatikan kita di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.